पर से ना हमें कसम से Smell like shit. Captain Amrit Rathod. Film ini diawali dari seorang tentara yang baru saja pulang dari medan pertempuran. Lama 3 bulan belum memasuki perkemahan, dia pun mendapatkan sebuah pesan dari sang kekasihnya. Ternyata dia mau dijodohkan. Sang Kapten Amir Rathod, dia pun langsung bergegas menelepon kekasihnya untuk bertemu. मैं आ रहा हूँ नाचू. Singkat waktu, terlihat seorang wanita cantik yang bernama Tulika Singh bersama adiknya yang bernama Ahana. Dan sekarang mereka akan melakukan sesi tunangan bersama konglomerat. Sungguh tanpa diduga, ucapan orang tuanya yang sudah tajam, akhirnya Tulika telah dijodohkan dengan seseorang. Tiba-tiba saja Amrit datang langsung menemui Tulika dengan pakaian rapi yang super ganteng. Mereka berdua pun langsung melakukan perbincangan bahwa Amrit akan membawa kawin lari Tulika. Tapi sayang sekali Tulika mengatakan itu hanyalah bunuh diri. Namun ada kesempatan dia akan bertemu di Delhi. तुम्हारे साथ रहने के लिए मरना जरूरी है. Kemudian Amrit yang telah selesai melakukan obrolan bersama sang kekasih langsung dijemput oleh temannya untuk merencanakan sesuatu karena misinya untuk melarikan diri telah gagal. Tetapi untuk itu mereka pun akan pergi dengan Tulika ke Delhi. Singkat waktu, keesokan harinya keluarga Tulika bersama sang besan sedang berpamitan. Sedangkan di sisi lain kita melihat seorang laki-laki yang bernama Fani. Dia adalah pemuda berandal yang mendapatkan sebuah misi dari seseorang untuk mendapatkan uang yang besar. Mereka pun langsung berangkat ke suatu tempat menggunakan sebuah peralatan dan ternyata naik sebuah kereta dan bersama para kawan-kawannya yang entah siapa namanya. Kemudian si Fani pun langsung bergegas langsung melakukan obrolan bersama sang ayah, menanyakan gerbong berapakah yang dinaiki oleh si Fani. Singkat waktu, terlihatlah seseorang yang baru saja keluar dari toilet dan didorongkan untuk masuk. Ternyata itu adalah Amrit yang datang kepada Tulika di dalam toilet untuk melakukan sesuatu. Dia pun sudah merencanakan membawa segenggam cincin yang sangat berharga dan disinilah pelamar Tulika. Tulika Singh. पूरे के पूरे पागल. Yes. Memang sungguh edan. Dia langsung melamar di dalam toilet dan sekarang langsung chattingan supaya bisa merencanakan ke tahap selanjutnya, di mana Amrit yang datang bersama kawannya yang bernama Fires. Dan sekarang mereka berdua akan merencanakan untuk bertemu dengan Tulika di Delhi satu gerbong kereta. Di sisi lain kita melihat si Fani yang sedang ngobrol bersama Pak Satpam untuk bertanya tentang berapakah gerbong yang ada di kereta ini dan semua tentang keamanan. Setelah menggali semua informasi, akhirnya si Fani dan para konco-konconya mulai beraksi.
Dan sekali, seluruh para konconya pun langsung menyalakan untuk menutup seluruh sinyal, sehingga seluruh para penumpang yang ada di tempat ini tidak bisa melakukan komunikasi dan jaringannya terputus. Maka disinilah si Fanny dan para konco-konconya sedang menjalankan sebuah rencana, yaitu pembajakan kereta, perampokan untuk kekayaan. Kemudian tiba-tiba saja si Fanny melihat seorang gadis yang bernama Tulika. Dia yang telah memberitahu tentang nomor gerbong, dan dia pun berterima kasih untuk semuanya. Namun di tengah-tengah obrolan yang sangat panik, mereka mengetahui bahwa Tulika anak dari saudagar kaya yang bernama Baldeo Takur. Kemudian secara tiba-tiba anak buahnya Baldeo langsung menghajar para bandit. Oh, mengerikan sekali. Seluruh para bandit sudah profesional, sehingga ajudannya Baldeo langsung mokat dengan ancaman yang sangat mengerikan. Di sisi lain kita melihat bahwa Amrit dan Fires sedang ditodongkan senjata oleh para bandit dan menyerahkan seluruh hartanya. Setelah bandit-bandit itu lengah, mereka berdua pun langsung mencari Tulika. पर से ना हमें कसम से Untung saja Amrit dan Fires berhasil menghalau bandit-bandit tersebut sehingga keluar dari gerbong ini. Tetapi mereka mendapatkan sebuah masalah. Salah satu dari mereka telah terbunuh. Sehingga ketika suasana sudah meredam dan pergi ke gerbong lain, tiba-tiba saja bandit-bandit yang lain pun terus saja berdatangan untuk melihat mayat temannya, yaitu sesepuh yang telah dicintainya. Oh, disinilah mereka pun telah membuat kesalahan, di mana sang sesepuh yang menjadi para bandit harus bisa bertanggung jawab, dan mereka pun membabi buta. Pertarungan yang mengerikan, di mana Fires telah dibawa oleh si Fanny dan ditodongkan senjata. Namun kita semua melihat bahwa salah satu anggotanya si Fanny pun telah dibawa ke gerbong lain untuk dijadikan sandera. Disinilah mereka semua mendapatkan sebuah situasi yang tidak menguntungkan untuk bisa menyelamatkan seluruh orang dan gerbong yang lain. Sambil melakukan interogasi berapa jumlah mereka semua untuk bisa disiasati oleh Amrit. अभी कहाँ है? Selang beberapa lama kemudian, terlihatlah segerombolan orang yang sedang menunggu kereta, dan tiba-tiba di mana kereta tersebut melambat dan berhenti, seluruh konco-konconya pun langsung datang yang dipimpin oleh bos besar yang bernama Bos Benny. Mereka pun langsung mendapatkan informasi bahwa sesepuh mereka yang telah menjadi panutan telah mokat dihajar oleh Fires, sehingga Fires yang sedang disandra langsung dihajar habis oleh si Bos Ben. भाई साहब किसे चाहिए? बलदेव सिंह ठाकुर. Mereka semua tidak bisa membunuh Fires karena salah satu anggota dari mereka harus bisa dikembalikan atau yang disebut dengan tukar pilihan. Namun di sisi lain, Fanny pun mengatakan bahwa mereka akan berurusan dengan seorang saudagar kaya yang bernama Baldeo Takur. Dia adalah orang mafia yang terkenal di berbagai daerah. Ketika dia turun, pastinya akan memburu mereka semua. Oleh karena itu, mereka pun langsung membuat sebuah rencana untuk kabur dari tempat ini dengan cara membawa rekannya yang sedang disandra oleh Amrit. Si Fanny yang sudah berada di atas gerbong untuk bisa menyelamatkan salah satu anggotanya. Dan kita melihat bahwa si Amrit yang akan memberikan sebuah pisau kepada Tulika supaya bisa berjaga-jaga untuk bisa mengamankan situasi, karena dirinya akan menjemput si Fires yang sedang disandra oleh si Fanny bersama para konco-konconya. Lalu kemudian dirasa situasi sudah aman, maka Amrit langsung meminta izin untuk menyelamatkan Fires.
Sungguh tanpa diduga, tiba-tiba saja pukulan yang keras menghadang kepada si Amrit sehingga dia pun langsung tumbang. Keadaan pun semakin mencengangkan. Ketika itu juga kita melihat bahwa si Fanny yang sudah menemukan rekannya dan bersiap-siap untuk diselamatkan. Sungguh mengerikan, salah satu penumpang langsung ditusuk oleh para bandit sehingga keadaan pun semakin mencengang. Fires dan Amrit yang sudah tidak berdaya karena berkali-kali terus saja dihajar oleh para bandit. Sedangkan di sisi lain, si Fanny yang sudah menemukan rekannya, dia pun langsung turun untuk menyelamatkan. Oh, mengerikan sekali. Dengan secara tiba-tiba, si Fanny dengan santainya hanya menurunkan senjata karena hanya ada mereka berdua, orang tua dan gadis. Sedangkan dengan seperti itu, si Fanny pun langsung mengejar Tulika. Ya, memang situasi yang semakin mencekam di mana Tulika telah terpojok dan langsung menurunkan senjata, di mana di balik dinding tersebut adalah para bandit yang sudah menunggu. Akan tetapi demi nyawanya untuk bisa bertahan hidup, dia pun terus saja menurunkan senjata dan melawan Fanny. Lalu tiba-tiba sekali, bagaikan terkena jurus genjutsu, di mana si Amrit jadi bengong melihat Tulika dilempar dari kereta sambil memayangkan tentang masa lalu, di mana mereka berdua mempunyai sebuah niat untuk menikah di bulan depan. Oh, disinilah iblis pun langsung mengamuk. हम दोनों की सिर्फ एक ही लाइफ रहेगी। Kemudian salah satu dari mereka langsung berlari bertemu dengan bos Ben, di mana langsung diceritakan bahwa tentara tersebut adalah bukan tentara biasa. Dia adalah monster yang langsung menghabisi prajurit sampai mogat. Dengan seperti itu, mereka pun harus mempunyai sebuah rencana untuk kabur dari kereta dan akan turun di stasiun berikutnya. Tetapi bos Ben mengatakan memangnya aman ketika kita keluar, tetapi bahkan justru itu ketika kita keluar kita akan lebih berbahaya, dan mereka pun memutuskan untuk membunuh semua orang. Di sisi lain kita melihat bahwa Fires yang sudah terluka parah, dia pun langsung dibawa ke sebuah gerbong yang lain dan bertemu dengan keluarga Tulika, di mana mereka semua mendapatkan sebuah kabar duka. Tulika telah dibunuh. Dengan seperti itu, seluruh keluarga pun merasa sedih hati karena satu-satunya anak yang paling dewasa untuk bisa dinikahkan secara dini, mereka pun harus bisa kehilangan di tempat ini. Oh, bagaikan langit runtuh menimpa kepala, dan akhirnya di mana Amrit akan balas dendam. Kemudian di sisi lain kita melihat anak buahnya bos Ben yang masih melakukan konflik untuk turun dari kereta. Akan tetapi tetap saja bos Ben mengatakan kepada seluruh para konco-konconya untuk tetap diam dan tidak boleh ada yang turun dari kereta, karena kita semua membutuhkan orang untuk bisa menghajar semua orang. Akhirnya konflik pun telah terjadi. सारा उत्पात तुम मचाए हो, तो ट्रेन से उतरना है। क्या नाटक है? जब लड़ने को औकात नहीं है ना। उतर।
Selang beberapa lama kemudian, akhirnya bos Ben pun langsung menyuruh kepada anak buahnya untuk menyusuri gerbong. Alangkah tercengang semua orang melihat mayat-mayat yang telah digantung oleh para tentara tersebut, sehingga seluruh para konco-konconya bos Ben mati secara mengenaskan. Dan ini melakukan pertanda jangan pernah macam-macam kepada seseorang, dendam yang paling kusumat, dan sekarang mereka pun harus bisa menimpa dan menghadapi tentara berhati iblis. Kemudian di sisi lain, di ujung gerbong kita melihat bahwa Amrit yang sedang menjalankan sebuah rencana dan menikam seluruh bandit satu persatu. Singkat waktu, bandit yang telah menjaga gerbong kereta belakang di mana Amrit telah menghajarnya sampai mokat. Kemudian di gerbong selanjutnya kita melihat bahwa Amrit melihat ada beberapa orang dan bisa dilakukan komunikasi. Bertanya kepada orang-orang untuk melihat anak kecil di bawah 16 tahun. Dia adalah adiknya Tulika yang bernama Ahana yang entah kemana. Salah satu dari mereka mengatakan bahwa bandit telah membawanya. Kemudian seluruh para penumpang yang ada di tempat ini pun mengatakan kepada Amrit dia akan membantu untuk bisa menyelamatkan seseorang karena anak ataupun putra mereka telah dibunuh. Dan di sisi lain kita melihat bahwa Firas mendapatkan sebuah ide, yaitu membakar beberapa kain ketika melewati stasiun selanjutnya supaya bisa terdeteksi ada bahaya. हमारी ट्रेन में Singkat waktu, stasiun yang telah menghubungi keamanan kereta, mereka pun mendapatkan sebuah informasi ada kebakaran. Dan betul saja, akhirnya polisi bersama inspektur pun langsung datang. Di sisi lain kita melihat bahwa bos Ben bersama para konco-konconya mendapatkan sebuah rencana untuk turun di tempat ini. Tetapi bukan hanya itu, mereka semua pun akan membawa jarahan ataupun harta yang telah dibajak di kereta. Setelah persiapan selesai, satu persatu telah turun, tiba-tiba saja polisi menembak mereka. Sungguh tanpa diduga, mereka semua telah ketar-ketir karena polisi sekarang sudah turun tangan, tetapi si Fanny malah naik kereta kembali. Di sisi lain, kita kembali lagi kepada Amrit yang masih menghajar seluruh para konco bandit dari gerbong belakang. Singkat waktu dalam perjalanannya sangat panjang, kita melihat salah satu anak buahnya si bos Ben yang sedang menyusuri seluruh gerbong dan akan mengamankan situasi. Tiba-tiba saja bercak darah membuat dirinya marah terhadap si Amrit. Sekali satu pukulan palu telah menancap dan kita melihat bahwa seluruh para konco-konconya bos Ben yang sedang menunggu gerbang untuk dibuka dan menyandra Ahana. Tiba-tiba saja seseorang langsung mengabarkan bahwa ajudannya yang paling jago bertarung telah dibunuh oleh si Amrit di belakang gerbong. Oh, memang mengerikan. Situasi para bandit pun sekarang sudah tersudut karena salah satu anggota mereka yang paling jago bertarung telah mokat dihajar. Akhirnya bos Ben pun langsung menyatakan kepada mereka semua untuk bisa mendobrak pintu yang akan menuju ke gerbongnya Baldeo Takur. Namun mereka semua tidak mengetahui di balik pintu ada polisi yang sudah menunggu. Oh, sekarang semua orang menjadi terjepit karena dua polisi telah dihajar oleh si Fanny.
dengan kegarangan yang selalu dilakukan oleh si Fanny, sehingga semua orang pun menjadi takut dan kini semua telah tersudut. Namun di sisi lain kita melihat bahwa Amrit yang masih menghajar satu persatu, dia pun terus melakukan aksinya. Kembali lagi kepada Balde Otakur dan Vires yang terus saja ditodongkan senjata oleh si Fanny, membuat sebuah pilihan untuk disandra. Akan tetapi Vires dengan keadaan yang sudah lemah tak berdaya, dia pun ikut menyerang. Oh, sungguh tanpa diduga, di mana Vires harus mokat di tempat ini. Dan secara tiba-tiba, di mana Amrit yang melihat kematian Vires bercucuran darah, dia pun tidak bisa menyangka sahabat yang paling dicintainya harus mati di tempat ini. Dengan seperti itu, maka Amrit pun langsung bangkit dan menyerang. Dan di tengah-tengah pertarungan, Amrit yang terus saja ditusuk berkali-kali, dan sehingga mereka berdua sekarang melakukan pertarungan antara Fanny dan Amrit sambil membayangkan tentang masa lalu di mana sang kekasih telah dibunuh oleh si Fanny sehingga seluruh amarah telah terbakar. Singkat waktu di ujung stasiun, seluruh para tentara dan polisi yang telah mengetahui tentang pembajakan, mereka semua pun langsung dikerahkan untuk melakukan penyelamatan. Dan hingga akhirnya di mana Amrit yang telah menghajar si Fanny dan seluruh para keluarganya hancur habis dipukul sampai bubuk. Inilah dendam yang paling kusumat yang tidak akan pernah bisa terlupakan seumur hidup dan tidak akan pernah bisa dibayar oleh apapun. Sekarang di mana Amrit yang bisa sempoyongan dan hanya bisa meratapi kehidupan, di mana sang kekasih yang dicintainya dan sahabat yang selalu menemaninya harus mati di tempat ini. Ketika itu juga Amrit hanya bisa terdiam sambil membayangkan wajah sang kekasih yang selalu dicintainya, yaitu Tulika Singh yang sekarang sudah mati. Bagaimana brother, film yang satu ini memang sungguh menjadikan. Besok akan kawin, tetapi sang kekasih malah pergi. Dan entah apa yang terjadi, semuanya tidak akan bisa kembali. Saya ucapkan terima kasih bagi kalian semua yang sudah nonton dari awal sampai akhir. Jangan lupa like, comment, and subscribe supaya kalian mendapatkan film seru lainnya bersama Kadia GC. Saya ucapkan terima kasih, sampai ketemu lagi. Bye-bye.